Dari tahun 2007, waktu itu istri itu hamil anak pertama namanya Gani, kita sering turun ke jalan, Mbak. Jujur saya pernah bilang ke Rian itu salah satu inspirasi saya. Jadi motivasinya adalah Sinau buat konten UDGJ itu adalah agar mereka yang di jalanan itu ketemu keluarganya, betul. Alhamdulillah sudah 117 ya Mas Irul. Sama kayak Mas Adi, niat awal itu cuman mereka ketemu keluarga, itu doang. Nggak ada niatan untuk sampai begini, Mas. Nggak ada. Misi Sinau itu ingin memberikan edukasi ke masyarakat tentang penanganan UDGJ merujuk dengan pengobatan secara medis. Parti TV itu luar biasa banget ya. Memulai dengan dewean loh. Mending aku aja karo bujuku medun. Berjaya buat Yayasan Rumah Jiwa Berseri. Just tenang. Oh iya. Jiwa berseri berarti jiwanya ben berseri-seri ya. Maaf ya teman-teman, tadi sampai nggak sempet saya assalamualaikum ke teman-teman ya, terlambat ya. Karena apa ya, tahu-tahu kok udah jul gitu, saya belum siap gitu. Belum siap nih, yang belum siap sebenarnya kameramennya. Belum bangun malah ya. Iya, kameramen gue bangun pagi tak obrak-obrak. Bantal latih di India biar cepet bangun. Jadi ini apa ya, suatu kebanggaan banget gitu loh, suatu kebanggaan banget saya bisa dikunjungin sama Pak Adi, Mas Adi, yang saya cuman biasa lewat telepon doang gitu ya. Biasa kalau saya ada masalah apapun, saya ada ada yang perlu saya sampaikan ke Mas Adi, apapun masalah tentang ODGJ, apapun masalah tentang apapun, saya biasanya curhat ke Mas Adi. Bahkan di YouTube saya merupakan guru besar itulah. Terus di sini juga saya merupakan Mas Adi itu penasehat buat saya, karena terus terang aja saya itu orang yang nggak tahu apa-apa tentang dunia YouTube, nggak tahu apa-apa tentang tentang ODGJ gitu, cara mengatasi ODGJ itu nggak tahu gitu loh. Cuman punya rasa kasihan doang, itu yang saya punya tadinya gitu. Jadi akhirnya ya seringlah dapat nasihat dari Mas Adi. Jadi kalau kedatangan ke sini kayaknya kayak yang surprise banget gitu, bisa jauh-jauh datang ke sini, Mas Adi. Saya ini terima kasih banget Mas Adi bisa nyampe ke sini. Tapi saya mau nanya nih ke Mas Adi. Soalnya saya belum pernah nanya ke Mas Adi nih. Mas Adi pertama terjun itu karena apa coba? Oh, panjang banget ceritanya ya. Dari tahun 2007. Waktu itu istri itu hamil anak pertama namanya Gani. Kita sering turun ke jalan, Mbak. Belum di video, belum apa, kita sering ngasih makan ODGJ, kita ngobrol dengan ODGJ di jalanan. Di sana ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Ternyata mereka itu ada yang pengen pulang tapi nggak tahu rumahnya, gitu ya. 2007 sampai kemudian saya buat channel YouTube. Jujur saya pernah bilang ke Rian itu salah satu inspirasi saya, karena waktu itu saya pernah lihat video di mana Rian tuh ngurusi siapa saya lupa, si ODGJ itu ketemu keluarganya. Nah, saya bilang ke hati saya bisa melakukan ini gitu. Nah, sudah, terus akhirnya pandemi ya. Pandemi saya dengan istri turun ke jalan, ngurusi ODGJ jalanan. Kalau ngurus ODGJ sebelum di channel YouTube, ya memang kerjaan saya. Iya, saya tahu basicnya, Mbak Heni tahu. Tapi nggak kepikiran di YouTube-nya. Ada Kang Rian itu. Gitu. Mungkin basicnya memang ke ODGJ yang ada keluarganya gitu ya. Karena dulu kan yang edukasi, bantu penanganan pemulihan pasca pengobatan medis. Iya benar. Memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga itu secara profesional. Jalan ya, karena memang kita sering LDR-an. ya itulah Mbak. Jadi terus gini, saya juga punya anggota keluarga dalam keluarga besar saya yang gangguan. Jadi kan betul, mereka itu marah, ketemu saya diem mereka.
Saya katakan mereka karena ada lebih dari satu lah ya, dan tak perlu tak sebutkan siapanya. Mereka itu dengan saya nyaman banget itu loh. Tetapi itu belum menggerakkan saya untuk turun ke jalan. 2007 itu tidak sengaja kita malam-malam di alun-alun, waktu hamil besar itu anak saya yang pertama itu ada ODGJ, kita kasih sering makan. keluyuran malam, meskipun Nah itu. hamil gitu kan, tapi saya sering diajakin jalan malam karena kita nggak ada pantangan untuk malam. Untuk apapun Untuk lah. apapun. Jadi Iya. katanya kan kalau malam nggak boleh keluar, kalau ibu hamil. Enggak, kita pengen jalan-jalan ya jalan-jalan sampai jam 12 malam. Gitu. Terus kemudian saya buat channel YouTube Sina Urip, kontennya bukan ODGJ. Konten pertama itu adalah anak-anak inspiratif. Pak. Konten pertama itu Anak wali difabel. murid saya Anak murid, yang anak murid. punya anak disabilitas, tapi spiritnya luar biasa, nggak malu punya anak. Itu pertama itu. Dengan berkebutuhan khusus. Jadi beliau itu kalau jalan ke manapun ya, resepsi, diajak. mall, anaknya ini diajakin dengan PD gitu loh. Dengan anak-anak Down syndrome. Terus anak orang-orang difabel yang inspiratif, saya pernah nge-vlog itu melakukan gangsur mbak, pakai dengkul, pakai tangan, tapi dia tukang kayu. Oh ya Allah. Ada lagi yang kakinya itu jalannya susah, dia tenun kain batik, Satu tenun kakinya. terosong. Ada lagi yang kaki kirinya itu segini hilang, tapi dia bisa nyetir mobil, punya usaha sebagai pengusaha emping jagung. Nah, Ada plus karyawannya. waktu itu konten kita adalah anak-anak inspiratif, anak-anak sekolah inspiratif. Saya kan ngajar. Terus jadi pernah ketemu bocah SMK itu punya bayaran 7 juta sebulan. Anak sekolah loh ya. Jadi konten saya itu dulu kisah-kisah inspiratif seperti itu. Sampai kemudian aku nggak sengaja nonton videonya Rian itu. Oh, berarti sama ya? Iya. Saya terinspirasi dari Rian bahwa Benar kalau kata saya itu Rian itu menebar virus kebaikan. Itu saya bilang Gitu. penebar virus kebaikan gitu ya. ODGJ yang dirawat Rian itu ketemu. Nah disitulah saya tidak, saya bisa melakukan ini. Gitu. Cuman waktunya belum dapat, saya Iya. masih yang Dia sibuk, saya masih sibuk ngajar, dia masih sibuk dengan pekerjaannya ngurusi anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai kemudian bulan Maret tahun 2020 itu pandemi. Sekolah libur. Jadwal ngajar saya selesai, sekolah dia ditutup sementara waktu itu. klinik juga saya off. gitu kan. Nah, Nggak di klinik disitulah karena kemudian pagi. kita turun ke jalan. Pagi itu turun. Jadi motivasinya adalah Sinaurip buat konten ODGJ itu adalah agar mereka yang di jalanan itu ketemu Keluarganya, betul. Alhamdulillah sudah 117 ya Mas Irul Iya, ya? di sore 117 yang ketemu dengan Alhamdulillah. Sekalian Memang itu pemecah rekor. Saya lihat Mas Adi itu pemecah rekor. Bener. Ya karena itu tadi Mbak, niatannya itu. niatan awalku itu gitu loh, niatan Jadi awalku sama itu. Allah dimudahkan untuk ketemu Piye carane si ODGJ jalanan itu bisa menyebutkan asalnya, jati dirinya, nama alamatnya sehingga dikenali keluarga. Iya. gitu. Nah itulah saya juga begitu itu niat awalnya memang cuman satu itu doang. Sama kayak Mas Adi. Niat awal itu cuman mereka ketemu keluarga itu doang. Nggak ada niatan untuk sampai begini Mas. Jadi ini Nggak luar biasa. ada. Jadi cuman karena gini, begitu saya nemuin orang yang alamatnya lengkap, belum alamat lengkap waktu itu ya, nggak lengkap ya. Terus ada yang terkonfirmasi, akhirnya saya harus nyari seminggu, setengah bulan untuk muter dari situ. Terus anak saya yang bilang, coba kalau mama punya penampungan. Iya. Anak saya gitu loh, anak saya yang bungsu tuh. Kalau mama punya penampungan, mama nggak kayak gini. Ngelihat mama capek malam-malam, saya malam-malam muter nyari. Pagi masih pagi saya muter nyari, gitu loh. Jadi orang belum pada bangun tidur, saya habis beduk subuh, sholat subuh, saya muter nyari ke emper-emperan toko. Siapa tahu ketemu pakai motor sendiri. Jadi anak saya yang ngelihat mamanya kayak gitu, akhirnya ngebeliin lah tanah ini gitu. Dibelikan tanah oleh Iya, anaknya, sama anak. terus dibangun ya. Yang ngebangun itu bukan anak, karena saya pikirnya gini, saya nggak mau ngerepotin terus anak gitu. Jadi saya ada tabungan sedikit, saya jual, saya buat mondasi. Just tenang. Tadi sudah saya katakan bahwa Mbak Parti ini sudah jauh beberapa langkah di depan kami. Dan ini luar biasa. Tetap semangat, belajar sambil jalan, learning by doing. Selalu ada perbaikan-perbaikan ke depan. Dan senang banget saya mendengarnya bahwa sudah ada kontak dengan Dinas Kesehatan Provinsi, karena ini sama seperti misi Sinaurip Mbak.
Misi Sinarip itu ingin memberikan edukasi ke masyarakat tentang penanganan ODGJ merujuk dengan pengobatan secara medis. Iya, benar. Jadi sesuai dengan disiplin ilmu kami gitu loh. Dan senang banget aku. Jadi mereka dikasih obat. Karena memang seperti itu standar secara keilmuan. Nah, standar secara keilmuan seperti itu. Ada jiwa ada raga. Jadi raganya juga diperbaiki karena raga Jiwanya juga menunjang untuk bisa jiwa itu berfungsi sama. Karena ketika jiwanya sudah terganggu, ya raganya dipertahankan untuk sehat biar jiwanya bisa balik. Tapi kalau udah yang jiwa raga rusak semua, wah. Ini memang ya itulah pentingnya saya ini, makanya pentingnya saya untuk Dinkes ini, yaitu karena saya itu gitu. Karena saya sendiri Mas, orang bodoh banget orang bodoh. Makanya saya itu banyak belajar gitu, banyak belajar. Dan kalau Mas Adi bilang tadi karena ada satu pihak keluarga yang mempunyai kelainan jiwa, ternyata sama juga Mas. Oke. Jadi jalan kita itu hampir sama ya. Gini loh, Mas Adi pertama ngevlog karena pengen mempertemukan mereka dengan keluarganya. Betul. Nah itulah saya pun pertama itu, gitu loh. Saya bikin ini pun karena untuk Biar menampung, susah ya? nggak susah untuk nyari lagi di jalan. Itu niatnya. Karena memang saya juga mengalami hal yang sama. Pada saat kita terkonfirmasi dan itu jauh dengan lokasi kita, yuk kita nyari ya. Nyari, muter-muter. Ada yang sampai 2 bulan loh Mas, baru ketemu lagi. Iya. Itu Ada kita 5 bulan gua. iya, yang pakai itu tuh apa tuh tutup kepala ya itu ya. Oh, itu lama banget itu juga. Karena wajahnya nggak kelihatan kan, sedangkan dia bawa dantengan kayak pemulung, jadi nggak ada yang tahu. Nah, di sini pun saya juga mempunyai keluarga Mas, gitu loh. Jadi gini, saya punya ponakan saya itu masih bujangan, ganteng, cakep. Tapi karena memang turunan dari saudara ipar saya gitu. Ya, ada gen ya. Jadi turunan dari nenek, ibu Generasi gitu. di atas yang gangguan. Nah, akhirnya turunlah ke ponakan saya. Dari situlah setelah ponakan saya itu ngikut ke saya. Dulu kan nggak pernah ngikut sama saya. Terus setelah dia bujangan, setelah dia sembuh, keluar dari rumah sakit jiwa, dia ngikut sama saya, serumah sama saya. Dia itu orangnya paling nggak bisa ngelihat orang susah. Nah, di Anyer ini banyak banget orang susah. Banyak banget orang udah tua-tua jadi kuli nyuci, udah tua banget jadi tukang jualan keliling gitu loh. Nah, ponakan saya itu nggak kuat jiwanya untuk melihat orang-orang yang mempunyai badan udah renta tapi dituntut untuk melakukan ini gitu loh. Nah, ponakan saya itu nggak kuat, akhirnya kumatlah di Anyer gitu, kumatlah di Anyer. Tapi waktu itu saya juga bingung gimana cara ngatasin ini gitu loh. Akhirnya cuman saya alusin gitu. Nah, ponakan saya bilang, Bule, kalau saya lagi kumat, dia itu lagi ngomong loh, dia lagi dalam keadaan nggak stabil loh, Mbak. Keadaan nggak stabil, tapi dia bisa ngomong. Saya kalau lagi kumat kayak gini, kalau saya di Jawa saya ditaliin kayak kebo, tangan saya ditali, saya dibawa. Jadi kayak saya kebo katanya. Terus saya lagi puasa, tapi saya dipaksa untuk makan. Padahal itu bulan puasa, saya lagi puasa, dipaksa untuk makan. Dari situ saya nangis, ya Allah, ini dia dalam keadaan jiwa, tapi batin dia itu bisa ngungkapin gitu, padahal dia lagi kumat-kumatnya. Tapi bisa, ya? Bisa ini. Terus kata saya dibilangin, kamu bukan gila. Enggak, Bule, saya gila. Saya ini gila, sekarang lagi kumat saya, katanya. Saya kalau lagi di Jogja kayak gini, saya lagi kumat, saya langsung ditaliin, gitu. Ya, terus kamu maunya apa? Kata saya. Bule, kalau saya lagi kumat ini, tolong diemin aja Bule. Tolong setelin saya surat-surat ini, terus saya kasih Quran biar saya ngaji. Itu ponakan saya tuh ngomongnya. Dia model itunya ya. Jadi saya setelin ini di HP gitu kan, setelin murotal gitu. Dia tenang dengan sendirinya. Terus akhirnya dia minta saya bawa aja pulang ke Jogja.
bawa saya ke rumah sakit jiwa langsung ya. Dia tahu ya. Ke Lali Jiwo. Langsung dibawa ke sana. Makanya dia bilang katanya, saya kalau di sana saya ditaliin, saya kayak kebo, kayak sapi katanya. Ya, karena kan kita nggak tahu. Nggak tahu penanganan. Bahkan itu dia lagi kalau kumat di rumah itu ya, masuk ke lemari, sembunyi, segala-gala, wow, ramai berantakan aja semua di kamar itu gitu. Dan ya apapun itulah, Parti TV itu luar biasa banget ya. Memulai dengan dewean loh. Mending aku aja karo bojoku medun. Karena aku kameramen awal-awal, Budita kan harus kameramen. Jadi kalau apa nggak bisa gitu kan, ya, kamera saya dia geletakin, dewean loh. Dia sendiri loh itu, dan itu luar sama biasa. cucunya. Luar biasa. Ya. Saya sama cucu, kebetulan sama cucu Ranesha yang sering ngikut-ngikut, ada di video pertama. Itu cucu saya ngasih makan ODGJ yang rambutnya panjang, itu nggak takut ngasih gitu. Itu tapi banyak yang nggak dikamerain sama saya. Cucu saya tuh banyak yang nggak dikamerain gitu. Ya, tapi justru dia seringnya di belakang layar, dia yang ngamerain. Nggak kelihatan ya. Cucu saya. Yang kelihatan cuma suamiku. Karena kalau aku bantu handphone kan aku geletakin juga sama gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi itu manggilnya Mbak kan. Banyak juga, saya juga gitu ya. Kamera udahlah nggak usah dipakai, tahu-tahu udah beres, udah rapi. Karena nggak ada yang medani ngamerain, tahu-tahu udah rapi gitu. Dan tetap semangat Mbak Parti. Amin. Mohon maaf, ada sedikit. Ya Allah, sedikit ini Mas dari Adi nih. Mudah-mudahan. Ya Allah, terima kasih. Ini Mas Adi, semoga tambah rezekinya, tambah berkah, tambah banyak ODGJ orang terlantar yang ketemu keluarganya. Amin. Pokoknya top ranking 1. Kayak kecap aja ya, nomor 1 aja terus. Nomor 1, bener kok. Ini doa terbaik lah ya, doa terbaik buat Mbak Parti. Amin. Dan buat viewers Sinaur dimanapun Anda berada, support selalu channel Parti TV. Inspiratif walaupun sudah cukup umur, kita ya. Cukup umur. Tapi tetap semangat senior ini luar ya. biasa ya toh. Senior saya itu. Aku yang undangin Mbak. Iya, dan buat semua konten kreator yang menangani ODGJ jalanan tetap semangat ya. Sehat selalu lah buat teman-teman. Amin. Semoga dimudahkan. Ya, dan nanti kita akan bantu untuk nge-vlog beberapa ODGJ yang belum dikenali. Harapannya mungkin bisa dikenali. Apa ya? Mungkin Sinauri punya jangkauan yang sedikit lebih luas dibanding beberapa teman. Itu memang kenyataan. Memang kenyataan, real. Gitu. Banyak yang terkenali setelah tayang, baik di YouTube maupun di Facebook. Ya, terima kasih banget karena viewernya aktif. Mereka bergerak. Mereka sangat-sangat membantu. Kalau nggak ada mereka kita. Tapi saya juga minta Mas Adi, minta ke Mbak Heni. Apa itu? Karena gini, mereka yang udah terkonfirmasi, mereka juga butuh edukasi kan. Nah, saya minta ke Mbak Heni itu untuk mengedukasi mereka, biarpun mereka udah terkonfirmasi, karena Mbak Heni otomatis tahu cara gimana untuk mereka gitu, lebih tahu dibandingin saya, karena saya nggak ada basic gitu. Salah satu misi kita adalah itu, memberikan edukasi kepada keluarga bagaimana seharusnya kalau punya keluarga yang gangguan jiwa. Luar biasa Cipinong tadi malam loh ya. Oh, yang Cipinong. Langsung Cipinong mana? Yang kok tadi malam? Cilegon. Cilegon salah. Yang tadi malam diantar tuh udah langsung TKSK-nya ada. Langsung dikonekin ke puskesmas. Karena Pak Wali Kotanya juga datang, Pak Camat semuanya. Jadi langsung alhamdulillah. Lebih cepat lah. Tapi sayangnya Banten belum ada rumah sakit jiwa, sedang on proses sepertinya. Jadi kalau ada rujukan selalu dibawa ke Grogol. Iya, ke Grogol. Cuman katanya sih kemarin saya udah diskusi sama pihak Puskesmas Anyar, katanya sih ada penampungan yayasan di sini yang di Ciomas itu Dokter Anis itu bisa menerima BPJS gitu. Nah, makanya saya sering ke Ibu Anis, udah tahu, udah kenal juga ke Ibu Anis karena dia tugas di rumah sakit umum gitu. Jadi dia punya yayasan. Jadi dia psikiatrinya rumah sakit umum. Iya. SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Iya. Nah, silakan berkolaborasi dengan semua siapapun pasti stakeholder. Banyak yang membantu pasti nanti. Iya, karena memang itu dibutuhkan banget.
untuk kesehatan fisiknya, kesehatan pikiran juga dibutuhkan obat dan memang terapi psikologis dengan diajak kumpul bareng, bermain bersama, Senam ngaji bareng kalau bersama. pagi, nanti Itu bisa akan tak membantu kirimin banget. video senam. Kalau pagi jadi nanti bisa dibikin ke jadwal gitu. Biasa Boleh. kita memang bikin jadwal pagi kalau masih di rumah sakit dulu magang gitu kan pagi jadwalnya senam, jemur. Jadi biar mereka juga ada ini kan gerak senamnya memang senam-senam untuk brain gym untuk otak. Untuk otak gitu. Oh ya. Untuk Terima kasih. Terima kasih ini. Ada lagi kan tuh kan? Ada lagi nih. Kalau kemarin-kemarin kan ibaratnya saya senam biasa gitu loh. Yang penting bergerak ya. yang penting mereka bergerak. Tapi kalau ada Mbak Heni kayak gini kan membantu lagi ke saya kan. Ya, Insya Allah. Tambah. nanti berhubungan Terima secara kasih. personal dengan Mbak ini aja lah. Mengenai dengan saya itu apa ya? HP ku nggak ada suaranya Mbak. Jadi di telepon itu kadang ya ora tak angkat memang gak ono suarane. Tak nek dhewe tak bales pasti telat. Nah, itu. Tapi saiki buktine mbiyen tak teleponin terus ngangkat. Nah, iya, karena pas tak cekel HP ku. Nek pas ora tak cekel ya ora tak angkat. Oke, begitu ya. Pokoknya sukses selalu lah ya. Doa terbaik buat Party TV dan kru. Amin, amin. Dan berjaya buat Yayasan Rumah Jiwa Berseri. Just tenang. Oh iya, jiwa berseri berarti jiwanya ben berseri-seri Iya. ya. Nama yang luar biasa. Itu nama dari nih tim saya tuh si Tadin, Bang Tadin yang ngasih nama. Saya bingung apa ngasih nama. Ternyata tim saya lah, Bang Tadin lah yang Rumah ngasih Jiwa Berseri. nama. Just. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan channel kita dan di sini saya juga minta doanya. Semoga Mas Adi nanti kembali lagi ke mana Mas? Kudus. Kudus, dikasih keselamatan. Amin, amin, amin. Dan semoga aja ketemu orang yang perlu dibantu di jalan. Siap, insya Allah. Gitu ya. Oke teman-teman, udah ngikutin keseruan saya dengan Mas Adi Sinaurid. Di sini saya sih pengennya nahan, tapi Sudah Mas malam. Adinya katanya pengen pulang sekarang. Anakku Karena- tinggal deh. Bujuku iku ya sakit. Belum ketemu anaknya. Aduh, matur nuwun lho Mas, tenan matur nuwun nganti ketemu sini. Sami. Pokoknya sukses selalu buat Party TV. Amin, amin. Tetap istiqomah di jalan ini, tetap sabar, membangun panti tidak mudah. Kalau di tengah kepadatan penduduk dan Iya. dengan luar biasa. Justru Mas Gon, saya belum bisa melakukan itu. Matur nuwun, Mbak. Hati-hati nang dalan. Mas, Siap. hati-hati nang dalan. Ya, rumati anak oke saya. Matur nuwun tenan lho, Mas. Matur nuwun, ya. Nggih, matur nuwun. Sip semuanya. Salam Mas. bocah-bocah. Ya, sip. Oke, siap. Ayo Mas. Oke, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Mas Iro. Hati-hati di jalan. Cilegon bareng, Mas. See you. Cilegon bareng dengan Timor, Mas. Waalaikumsalam. Hati-hati.